Hai guys, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua kan pastinya? Hari ini kita belajar Alkitab lagi dari pelajaran 10 yang berjudul Tuhanku Melihat Hati. Ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Seperti biasa, sebelum mulai, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami semua. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima, sehingga kami sehat selalu. Bapa, sebentar kami mau belajar, tolong sertai kami semua pada sekolah minggu hari ini, agar kami mengerti tentang pelajaran hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, ada yang tahu peribahasa ini? Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Nah, artinya sulit menduga pikiran dan hati seseorang. Nah, hanya Tuhan saja yang tahu isi hati seseorang ya. Seperti pelajaran hari ini, Tuhanku melihat hati. Mari kita simak ceritanya bersama-sama. Pada waktu itu, Samuel bersedih karena Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja. Tuhan pun berkata, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Namun, Samuel takut dibunuh Raja Saul jika ia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi Tuhan memberi jalan keluar kepada Samuel. "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu, aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Kemudian, Samuel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah ia ke Betlehem. Sesampainya ia di sana, para tua-tua di Betlehem kaget dan gemetarlah mereka. Ada perlu apa Samuel datang kemari? Karena Samuel adalah seorang hakim yang memerintah di Israel. Samuel berkata, "Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini." Samuel pun mengundang Isai dan anak-anaknya yang laki-laki ke upacara pengorbanan itu. Kemudian Samuel mulai melihat anak-anak Isai, dari Eliab, Abinadab, Syama, dan ketujuh anak Isai yang baik parasnya dan gagah. Tapi Tuhan tidak memilih satu pun dari antara mereka. Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" "Masih ada yang bungsu, ia sedang mengembalakan kambing, domba." Lalu Samuel menyuruh memanggilnya. Setelah dijemput, datanglah Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan elok parasnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel bangkit dan mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak Daud diurapi, maka roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, dari cerita Alkitab tadi kita melihat bahwa Samuel melakukan perintah Tuhan untuk mengurapi Daud yang akan menjadi raja. Tuhan melihat hati Daud. Hanya Tuhan yang tahu isi Daud dan memilih Daud. Tuhan juga melihat hati kalian, apakah baik atau tidak. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita, sehingga kita memiliki hati yang baik. Amin. Ayat hafalan kita dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita tadi. Ajar kami untuk menyadari pentingnya memiliki hati yang baik, serta tidak menilai seseorang hanya dari melihat dari penampilannya saja. Ya Bapa, berkati dan jaga murid-murid dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.